Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 39. Hei, dari desa. Akan kutunjukkan seberapa jauh perbandingan di antara kita berdua. Aku akan membuatmu menyaksikan Lina yang direnggut olehku di depan matamu. Dasar pria yang dinafkahi wanita. Kau itu terlalu percaya diri. Jangan sampai kena batumu sendiri. Erwin tersenyum sedikit di sudut mulutnya. Kalau begitu, lihat baik-baik nanti. Farzan tersenyum dengan percaya diri lalu menoleh ke arah Lina dan berkata, Lina, aku punya kejutan untukmu. Tanpa menunggu persetujuan dari Lina, Farzan langsung menukar musik live dengan adegan virtual 3 dimensi di dinding. Dan juga pada langit-langit di sekitar. Menjadi pemandangan indah bintang-bintang dan lautan bunga yang romantis serta indah. Para gadis nampaknya sangat terkejut dengan kejadian yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Pemandangan indah, lautan bunga yang disetel dalam virtual 3 dimensi begitu romantis. Dan ditambah dengan musik romantis yang benar-benar memabukkan. Lina, aku punya kejutan untukmu. Begitu ini dikatakan, pandangan semua orang di tempat kejadian tertuju pada Farzan yang tampan. Dan itu membuat para gadis juga terpesona padanya. Farzan adalah putra dari keluarga kaya kelas atas di kota Bandung. Berpendidikan sampai lulus dari universitas luar negeri. Memiliki kekayaan bersih sebesar beberapa triliun. Farzan ini merupakan sosok pria idaman yang tinggi, kaya, dan tampan. Setiap wanita akan tertarik dan terpesona dengan apa yang ia miliki. Tuan Muda Louis tampan sekali. Tidak hanya dari keluarga kaya, tapi juga punya kekayaan sendiri yang melimpah. Aku ingin sekali pacaran dengannya. Hei, dia seperti mau menembak Lina. Tampan sekali sih, dia beneran mau nembak di depan pacar orang. Tindakan ini mengasihkan sekali gak sih? Wah, pacar Lina yang malang itu tidak berguna ya. Dia hanya akan diam saja dan menyaksikan pacarnya direnggut begitu saja. Baguslah kalau direbut. Lagi pula pria miskin seperti itu memang tidak cocok dengan Lina kan? Hanya pria sehebat Tuan Muda Louis yang serasi dengan Lina. Banyak orang di tempat kejadian sangat ingin menonton tontonan ini. Bahkan Fiona juga sangat tertarik dan melirik Erwin dengan tatapan penuh perbandingan dengan Farzan. Anak miskin dari pedesaan berencana ingin mengambil keuntungan dari Lina. Mimpi. Farzan yang mendengar pujian dari para gadis merasa bahwa hal ini pasti akan berjalan dengan lancar. Jadi semakin percaya diri dan sombong saja dia. Karena merebut Lina di depan pacarnya benar-benar keren sekali menurutnya. Cukup memikirkannya saja sudah membuatnya merasa puas. Namun, Lina sedikit marah saat ini. Dia ingin berbalik dan pergi. Hanya saja Erwin menghentikannya. Jangan pergi. Nanti akan ada tontonan bagus. Kesombongan pria ini tak akan bertahan lama. Kata Erwin dengan senyum tipis di sudut mulutnya. Lina tiba-tiba menjadi terdiam. Dan dia sangat percaya dengan kata-kata Erwin. Lagi pula menonton lelucon Farzan ini juga merupakan hal yang tidak buruk juga. Setelah merasa sudah waktunya, Farzan menepuk tangan beberapa kali sebagai isyarat. Tapi tidak ada yang terjadi, dan tidak ada yang berjalan masuk dari pintu masuk. Farzan mengira suara tepuk tangannya tidak terdengar oleh pelayan di luar ruangan. Jadi dia langsung menelpon Jarvis yang bertanggung jawab atas kirim number one ini untuk menyuruhnya mengirim 999 bunga mawar Blue and Centuries kemari. Namun sebelum tersambung teleponnya langsung ditolak oleh Jarvis. Apa-apaan ini? Ada apa dengan Jarvis pada saat kondisi seperti ini? Cari mati dia. Farzan sangat cemas. Karena ada begitu banyak orang yang menonton sekarang. Suasananya telah disesuaikan dan sekarang hanya menunggu kedatangan bunganya. Farzan tidak sabaran. Menelpon lagi. Tetapi Jarvis sekali lagi menolak teleponnya. Dan itu membuat Farzan merasa frustasi. Tapi tidak bisa mengamuk karena ada banyak orang yang sedang melihatnya. Ketika semua di tempat kejadian melihat bahwa tidak ada yang terjadi selanjutnya, mereka secara perlahan kehilangan minat. Namun tepat ketika mereka sudah tidak sabaran, pintu ruang medali emas tiba-tiba terbuka dan Jarvis masuk dengan sejumlah orang dengan wajah yang serius. Farzan sangat gembira ketika melihat ini dan buru-buru melangkah maju untuk bertanya dengan mendesak. Jarvis, di mana mawar bule sentris yang kau suruh pesan?
Cepat bawa ke sini. Aku butuh sekarang. Maaf Tuan Muda Louis, ada masalah dengan identitas dan kredibilitas Anda. Setelah evaluasi, Anda dinyatakan tidak boleh tetap berada di kamar medali emas lagi. Jadi tolong, tinggalkan tempat ini bersama dengan teman-teman Anda. Kata-kata dingin dan kasar servis langsung mengejutkan Farzan. Apa-apaan ini? Semua orang di tempat kejadian juga kaget. Hanya Erwin yang tersenyum tipis. Sepertinya sudah saatnya aku beraksi. Identitas dan kredibilitas Farzan telah dipertanyakan. Hal ini tidak ada bedanya dengan mempermalukannya secara langsung. Karena ada begitu banyak orang di tempat kejadian yang diundang olehnya. Jika mereka semua diusir sekarang, mau taruh di mana wajahnya? Servis, kepalamu bermasalah ya? Aku ini pemegang saham di tempat ini. Kau berani mempertanyakan identitas dan kredibilitasku? Cari mati ya? Farzan sangat marah. Karena ada banyak orang yang menonton. Terutama Linda. Jadi akan terlalu memalukan jika dibiarkan. Maaf Tuan Muda Louis, identitas dan kredibilitas Anda memang bermasalah. Jadi silakan keluar. Jarvis berkata lagi dengan mata tegas. Sama sekali tidak terpengaruh oleh identitas Farzan. Akan kubunuh kau. Farzan marah besar hingga mencengkeram kera Jarvis. Dan mencoba untuk memukulinya. Namun begitu dia mengangkat tinjunya, orang-orang yang dibawa Jarvis langsung menangkapnya dan menahannya di tempat. Adegan ini membuat orang-orang yang hadir kembali tercengang dan terguncang. Serius, identitas Tuan Muda Louis ini bermasalah? Wah, mengecewakan sekali. Padahal tontonan tadi lagi asik-asiknya. Tapi sekarang kita malah diusir. Farzan ini terlalu tidak bisa diandalkan. Menyebut dirinya sendiri putra keluarga Louis yang kaya raya. Tapi memesan kamar pribadi saja tidak bisa. Sungguh mengecewakan sekali. Sikap semua orang di tempat kejadian berbalik dari kagum menjadi kecewa terhadap Farzan. Ini membuat Farzan semakin marah. Namun dia sekarang ditahan oleh beberapa orang. Jadi tidak bisa bergerak sama sekali. Melihat ini, Fiona tampak cemas dan berjalan mendekat untuk bertanya dengan suara yang pelan. Tuan Muda Louis, ada apa ini? Kenapa ruang medali emasnya dibatalkan? Aku juga ingin tahu ada apa ini. Identitas dan kredibilitasku tidak bermasalah. Yang bermasalah itu kepalanya si Jarvis. Farzan sangat marah dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kamar medali emas yang dia pesan ini tiba-tiba dibatalkan begitu saja. Pada saat ini, Erwin merasa waktunya sudah tepat. Jadi dia perlahan berjalan ke arah Farzan dan mengejeknya. Bukankah ini terlalu memalukan? Lihatlah orang-orang yang diundang olehmu. Mereka sangat kecewa denganmu sekarang. Gimana kalau aku bantu sedikit bicara dengan penanggung jawab ini? Agar membiarkanmu terus menggunakan kamar pribadi mas ini. Kau, orang miskin pedesaan mau pesan kamar pribadi emas di Skyrim nomor 1 ini. Lucu sekali. Meskipun tubuh Farzan sedang ditahan, tapi mulutnya masih tidak kenal ampun. Gimana kalau penanggung jawab ini memberiku muka, dan aku berhasil memesan kembali ruang medali emas ini? Erwin terus memancing. Kalau bicara bisa memesan kembali kamar pribadi medali emas ini, akan kugantikan margaku menjadi margamu. Farzan tidak percaya anak miskin dari pedesaan seperti Erwin bisa memesan kamar pribadi medali emas Skyrim ini. Tanpa adanya kekayaan dan identitas, itu semua sama sekali tidak mungkin. Fiona di sebelahnya tidak bisa menahan diri tatapan merendahkannya. Apa anak miskin sudah gila? Bisa-bisanya ingin memesan kamar pribadi emas Skyrim nomor 1 di sini. Kau tak perlu ikut margaku. Kalau aku bisa memesan kembali kamar pribadi medali emas, kau cukup transfer saham Skyrim padaku. Bagaimana? Erwin akhirnya mengatakan tujuan yang sebenarnya. Kau benar-benar berniat untuk menjadi kaya. Gimana kalau tak bisa? Kau serahkan Linda padaku. Bagaimana? Kata Farzan dengan rasa tidak mau kalah. Aku tak akan mempertaruhkan seorang wanita. Jadi kalau aku kalah, aku akan meninggalkan kota ini bersama sepupuku dan memberimu 200 juta. 200 juta ini adalah semua kekayaanku. Bagaimana? Erwin berpikir sejenak dan menggunakan syarat yang menguntungkan untuk memancingnya.
Oke, sepakat. Lihat saja bagaimana aku mempermalukan kamu nanti. Pikiran Farzan berubah dengan cepat. Selama Erwin membawa sepupunya meninggalkan kota ini, maka Lina yang sendirian akan lebih mudah untuk didapatkannya. Sedangkan 200 juta itu tidaklah seberapa harganya baginya. Tapi jika dengan itu bisa membuat Erwin menjadi gelandangan, dia masih sangat senang dan tertarik untuk melihatnya. Kalau begitu Fiona, bantu kamu jadi saksi. Erwin menoleh untuk melihat Fiona yang sedang memandangnya dengan jijik. Dan Fiona mengangguk setuju. Tidak masalah. Asal jangan tidak tepati kata-katamu saja kalau kalah nanti. Fiona tidak menyukai Erwin. Karena Erwin yang sudah dari pedesaan miskin ini tetap bersikap sombong. Jadi akan sangat bagus jika Erwin bisa meninggalkan kota ini. Karena dengan begitu, Farzan bisa memiliki kesempatan bagus untuk mendekati Lina. Dan itu merupakan yang dia ingin lihat juga. Oke, kalau begitu aku akan pergi berbicara dengan penanggung jawabnya. Untuk melihat apa dia akan memberimu muka. Melihat Farzan telah memakan umpan, Erwin sedikit bersemangat dan berpura-pura tenang sambil berjalan menuju Jarvis. Halo, namaku Erwin. Bisakah kamu memberiku muka dan memperbarui ruang medali emas ini? Lagi pula kami ada begitu banyak orang di sini. Aku sangat mengecewakan kalau diusir keluar di saat tengah asiknya bersenang-senang. Erwin berbicara dengan lantang, hanya untuk didengar oleh semua orang yang hadir. Erwin tidak perlu bersusah payah. Orang-orang di tempat kejadian memang sudah mendengarnya berbicara. Tetapi orang-orang di tempat kejadian benar-benar tidak setuju memesan kembali dengan alasan memberi muka pada Erwin. Erwin ini anak miskin dari pedesaan yang tidak punya identitas, tapi masih mencoba memesan kembali kamar medali emas di Skyrim ini. Dia pikir dia itu siapa? Anak miskin ini tidak punya identitas dan latar belakang keluarga, tapi ingin memesan kamar pribadi emas Skyrim nomor 1. Dia cukup berani juga ya. Mungkin dia itu hanya ingin pamer di depan Lina. Tapi dia ini mungkin tidak tahu kalau kamar medali emas Skyrim nomor 1 ini bukanlah kamar yang biasa dipesan oleh orang-orang biasa. Punya uang saja tidak cukup. Setidaknya harus punya identitas. Semua orang di tempat kejadian tidak optimis pada Erwin. Tapi Jarvis mengangguk sebagai jawaban. Tidak masalah Tuan Muda Smith. Saya akan segera menjalani prosedur pembaruan untuk Anda. Kata-kata Jarvis mengejutkan semua orang di tempat kejadian. Dan suasana menjadi sunyi. Dengan ekspresi tidak percaya, mereka sangat terkejut dengan hal itu. Farzan bahkan lebih terkejut dan terdiam. Mana mungkin anak miskin pedesaan bisa memesan kamar pribadi medali emas. Ini pasti kekeliruan. Dan Fiona juga memasang ekspresi tak percaya. Dia membuka mulut kecilnya dan ingin bicara, tapi kehabisan kata-kata. Penanggung jawab tempat ini benar-benar memberi muka pada anak pedesaan. Apa-apaan ini? Itu benar-benar di luar dugaan. Lisa adalah satu-satunya orang di tempat kejadian yang paling tenang, tanpa ekspresi apapun dari awal hingga akhir. Tetapi ketika melihat Farzan seperti ini, dia hanya bisa menggelengkan kepala. Sudah kubilang, jangan cari mati. Tapi kau masih bersikeras. Benar-benar tak tahu diri. Erwin, kamu hebat sekali. Bagaimana kamu melakukannya? Lina datang menghampiri Erwin dengan penuh semangat. Melihat teman-teman sekelas yang sudah pamer di depannya tadi menjadi terkejut sekarang oleh Erwin. Dia tentu sangat senang. Tontonan bagus baru saja dimulai. Perhatikan baik-baik. Erwin tersenyum tipis di sudut mulutnya. Orang-orang di tempat kejadian sangat terkejut dengan kenyataan bahwa Erwin, yang merupakan seorang anak miskin dari pedesaan, bisa memesan kamar pribadi ini. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa seorang anak pedesaan tanpa kekayaan dan identitas bisa memesan kembali kamar pribadi emas ini. Farzan adalah yang paling terkejut. Dan menurut taruhan yang sudah disepakati sebelumnya, dia harus mentransfer 5% saham Skyrim number 1 kepada Erwin. Ini adalah yang paling tidak ingin dia lakukan. Kuharap kau tepati taruhannya. Saham Skyrim nomor 1 yang kau pegang harus kau transfer padaku. Tapi aku tidak akan merugikanmu. Jadi akan ku transfer 200 juta sebagai uang pembelian. Erwin menghampiri Farzan dan berkata dengan datar. 200 juta? Hah, jangan bercanda.
5% saham Skyrim nomor 1 ini setidaknya senilai 40 miliar. Tapi kau mau membeli dengan 200 juta? Mimpi! Farzan menyangkal, meskipun tindakan ini memang tidak tahu malu, tapi ingin membeli saham senilai 40 miliar yang ada di tangannya seharga 200 juta. Tentu dia tidak akan setuju. Kusarankan, terima kesalahanmu dan akui taruhannya. Belum lagi ada kesaksian Fiona di samping kita ini. Erwin berkata dan berbalik untuk melihat Fiona. Berharap Fiona bisa membuka mulut untuk meluruskan taruhannya. Tentu saja, jika Fiona bersikeras untuk membantu Farzan menyangkal, Erwin masih memiliki cara lain untuk membuatnya mengakui taruhan itu. Fiona, coba katakan, bukankah Farzan sudah sepakat dengan taruhanku barusan? Fiona sedikit kesulitan saat ini. Meskipun menjadi saksi, tapi dia jelas memihak pada Farzan. Karena dia masih membutuhkan investasi dari Farzan. Jadi tidak mungkin dia akan menyinggung Farzan hanya untuk anak miskin ini. Aku tidak mendengar adanya kesempatan taruhannya, Erwin. Sepertinya kamu salah ingat. Fiona ragu sejenak. Tapi pada akhirnya memutuskan untuk mengabaikan hati nuraninya. Dan lebih memilih berpihak pada Farzan demi uang investasi. Sudah kubilang tidak ada taruhan seperti itu. Kau itu sudah gila karena ingin sekali menjadi kaya, kan? Ingin mencelakaiku. Mimpi. Melihat Fiona berbalik ke arahnya, Farzan tertawa terbahak-bahak, seolah-olah sudah mempermainkan Erwin.